Halo guys, selamat datang di A Day in My Adima A Day in My Adventure Day 4. Di sini aku pusing ya mau yeping apa. Sebenarnya ada beberapa topik, cuma ngerasa aku masih harus ngumpulin data, masih harus ngumpulin bahan buat topik tersebut karena mungkin sedikit sensitif dan kontroversial. Di sini mungkin aku mau ngebahas pengalaman pribadi aku di SMA dari kelas 10, 11 dan 12, kelas 1, 2, 3. Apa yang udah aku laluin, apa aja yang udah aku jalanin sehingga bisa menjadi aku yang saat ini. Oh ya, buat penonton baru, perkenalkan nama aku Muhammad Rifki Presetianto. Kalian bisa manggil aku Yama. Dan ini adalah video perjalanan hidup aku yang karena ini adalah keputusan aku untuk memulai suatu hal yang baru. Kita lanjut ke topiknya, itu pengalaman pribadi aku di SMA. Di kelas 10 aku mungkin terhitung aktif karena alhamdulillahnya terpilih jadi orang uh, peserta paling aktif saat MPLS atau portasi. Lalu kelas 10 juga aku memutuskan langsung masuk ke organisasi. Mungkin karena aku sekolah di Muhammadiyah, aku lulusan SMA Muhammadiyah 1 Bandung. Aku sekolah di Muhammadiyah saat itu. Di Muhammadiyah OSIS-nya itu adalah IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saat itu aku mendaftar organisasi dan alhamdulillahnya lolos jadi ketua bidang atau ketua divisi lah. Di ketua bidang pengajian PIP, pengajian ilmu pengetahuan. Di situ aku masih kelas 10. Mungkin saat ini ada yang ada di kelas 10 juga dan kepilih juga jadi kepala divisi. Mungkin walaupun ada beberapa sekolah yang menstandarisasi bahwa kelas 10 itu nggak bisa jadi formatur atau petinggi-petinggi lah. Cuma saat itu di aku bisa dan aku jadi ketua bidang, dan di situ adalah struggle-nya. Kalian tuh diperintahkan untuk memimpin kakak kelas kalian sendiri karena aku ngerasain. Ya ada, ya pasti kaku lah. Cuma mau nggak mau, entah kalian di posisi anggotanya, entah kalian di posisi pemimpinnya, saran aku adalah mengikuti sesuai prosedur di organisasi seperti itu. Terus aku lanjut di kelas 11, daftar kembali, dan ternyata alhamdulillahnya aku terpilih jadi ketua umum atau ketua OSIS mungkin terkenal. Kalau di aku namanya ketua umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah di sekolah aku SMA Muhammadiyah 1 Bandung. Di situ ada beberapa hal yang sulit aku implementasikan saat menjadi ketua. Beberapa hal itu adalah, mungkin yang pertama itu circle, itu adalah masalah paling besar dalam organisasi. Itu aku susah nyelesainnya. Makanya saran dari aku sekarang buat kalian yang masih circle-circlean, please lah, organisasi itu bukan profesional, internasional, profesional gitu. Nggak usah circle-circlean lah. Kalau di organisasi udah organisasi gitu loh, selesain masalah organisasi, jangan masalah pribadi dimasukin. Oke, profesional. Dan hal lainnya adalah after effect dari angkatan sebelumnya. Aku selalu kesel ada kata-kata yang mendasari omongan bilangnya angkatan tahun lalu juga enggak, atau enggak angkatan tahun lalu mah enggak kayak gini, terus angkatan tahun lalu mah gini nih, kita ngikutin angkatan lalu aja, angkatan lalu kayak gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang aku sini kesel. Kenapa? Karena biasanya yang mereka lakuin atau mereka contoh tuh bukan suatu hal yang benar gitu loh. Jadi kayak contohnya saat angkatan di atas aku, mereka atau enggak kayak akhirannya tuh bener-bener nggak ngajak juniornya. Itu tuh bener kayak why gitu. Dan di angkatan aku ngalamin itu juga, kayak udah itu angkatan bawah mah nggak usah deh, kan ini mah angkatan kita bla bla. Ya gimana ya, mungkin aku dari awal susah buat tegas karena aku punya sifat friendly, udah terkenal ramah, terlalu ramah, jadi susah buat tegas, bener-bener tegasnya.
ya, yang aku harus bentuk dari segan itu wibawa ya, itu biar dapat rasa segan dari teman. Terus itu adalah hal yang kurang aku suka, dan aku saranin buat kalian, saat kalian udah kepemimpinan baru, udah diketuai oleh yang beda beda angkatan, pokoknya kalian udah angkatan baru naik ke jajaran petinggi atau senior, jangan jadiin parameter angkatan tahun lalu tuh bener-bener brek, jangan plek tiplek kayak angkatan tahun lalu, karena belum tentu semua yang angkatan tahun lalu lakuin tuh bagus buat kalian lakuin gitu. Kalian contoh positifnya, tapi negatifnya buang gitu, nggak usah diikut-ikutin, why gitu. Dan mungkin ada satu hal lagi yang apa ya, mungkin menurut aku satu hal itu tuh komunikasi itu paling susah. Kayak saat kalian berpendapat di forum, ya berpendapat gitu langsung di forum. Di forum itu kalau kalian setuju, enggak aktif. Buat apa kalian masuk organisasi tapi kalian diem nggak berpendapat, diem aja, pura-pura setuju, nanti setelah keluar forum tiba-tiba komen, nanti setelah dikerjain tiba-tiba komen, akhirnya ngebuat berantakan semuanya. Itu adalah hal yang menurut aku, kalian kayak nggak niat organisasi men, buat apa masuk organisasi kalau kayak gitu ya. Jadi aku ingetin lagi 3 hal adalah, yang pertama tentang kalian dalam organisasi nggak bisa ngelihat tua muda, kalau dia ketua, kalau dia anggota gitu. Yang kedua, contoh hal-hal baik dari angkatan lalu tapi buang hal-hal buruknya, jangan plek-tiplek sama tahun lalu, angkatan sebelumnya. Yang ketiga adalah komunikasi, mau yang tua, mau yang muda, mau yang senior, mau yang junior, mau ketua, mau anggota, mau wakil, apapun itu, kalian harus tetap ada yang namanya komunikasi, itu benar-benar dibutuhin. Dan jangan takut untuk berpendapat, kritik boleh, tapi bedain antara kritik atau menyudutkan atau apa ya, mencela, beda. Yang namanya kritik tuh kalian ke konsepnya, ke pendapatnya, ke argumennya, bukan ke orangnya, itu yang namanya kritik. Oke, sip, paham. Dan saat aku dari kelas ya, selanjutnya saat aku dari kelas 11 ke 12 ya gitu, aku ngerasa angkatan aku gak buruk tapi belum bisa disebut sebagus itu. Pendapat pribadi. Mungkin sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyain, mau di apa, boleh komen. Kalau mau di share silahkan. Jangan lupa follow ya, kalau mau follow. Mungkin sekian dari video kali ini. Aku Yama, salam explore.